Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini, yaitu pada hari ini saya akan mencoba mengangkat tentang sebuah program, yaitu rancangan program yang saya namakan Sambal Kecap, yaitu Sanggar Murid Belajar dan Kecakapan Hidup. Lanjut, yaitu disusun oleh saya sendiri, yaitu Hirpan SBDI CGP Angkatan 7 SMA 1 Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Ya, bersama dengan Ibu Hernawati SPD, pengajar praktik, dan kemudian Ibu Erni Isis Aisyah Amini MPD sebagai fasilitator. Lanjut, sambal kecap. Nah, ini barangkali menarik. Apa sih sambal kecap itu? Sambal kecap merupakan sebuah program, yaitu program sambal kecap adalah program sekolah untuk meningkatkan nilai akademik dan menyalurkan potensi non akademik murid. Untuk program sambal kecap ini fokus kepada potensi non akademik murid. Bentuknya adalah ada berupa komunitas atau sanggar bagi murid yang mempunyai keinginan atau kemampuan di atas rata-rata terhadap dunia IT sebagai asset based thinking. Optimalisasi di sanggar ini dilaksanakan seminggu sekali secara luring dan setiap hari secara daring yang diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12. Program ini melibatkan kepemimpinan pada murid dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Ya, lanjut. Kita lihat di tujuan program. Bahwa tujuan program ini adalah yaitu perencanaan program berbasis data. Berdasarkan data bahwa banyak murid-murid yang memiliki kemampuan yang lebih di bidang IT yang didapatkan secara otodidak di luar jam pelajaran TIK, sehingga dioptimalkan dengan menawarkan sebuah wadah berbentuk sanggar digital. Kemudian adalah kemanfaatan program. Selanjutnya kita cek di sini capaian langkah dan hasil sambal kecap, yaitu Sanggar Murid Belajar Kecakapan Hidup. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu sore dari pukul 15.30 sampai 17.00, pertemuan secara luring. Kemudian Ahad sampai Kamis yaitu dilakukan uji coba program yang sudah diprogramkan pada hari Sabtu tersebut secara luring. Kemudian Jumat yaitu kegiatan oral presentation atau presentasi secara oral atau menggunakan mulut kalau bahasa kita. Kemudian ada editing program and share program. Selanjutnya adalah kegiatan ini terjadwal dari hari Sabtu sampai Jumat. Siswa mencoba program baru ada di hari Sabtu, yaitu seperti contohnya artificial intelligence atau AI dalam yang lagi ngetren hari ini, seperti ChatGPT AI dan beberapa program atau produk artificial intelligence yang saat ini sedang banyak digunakan oleh anak-anak SMA. Kemudian bagaimana belajar coding dan sebagainya. Kemudian disajikan pada hari Jumat melalui oral presentation. Kemudian adalah hasil berupa sebuah tutorial bagaimana memanfaatkan artificial intelligence atau AI, coding atau sebuah aplikasi
yang sederhana yang bisa bermanfaat untuk sekolah yang diupload di IG atau di YouTube. Ya. Kemudian program kita di Sambal Kecap yaitu struktur program dan mitra. Di sini kita mulai dari bahwa struktur program dan mitra. Yang pertama adalah murid kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Masing-masing kelas yaitu diambil 3 orang saja yang mempunyai kemampuan IT lebih. Kemudian peran serta orang tua, siswa dan wali kelas. Kenapa diambil 3 orang saja? Kalau misalkan kelas 10 itu ada 10 kelas, berarti 3 kelas 10 jumlahnya 30. Kalau kelas 11 juga 10 berarti 30 berarti jumlahnya 90. Jadi ini adalah anak-anak atau murid-murid yang hebat di kelas tersebut yang punya kemampuan IT lebih. Kemudian selanjutnya adalah untuk tertib pelaksanaan program dibentuk komite perangkatan yaitu kelas 10, 11 dan 12. Terdiri dari ketua, sekretaris. Kemudian mitra utama yaitu kolaborasi murid tentang kemampuan IT, manusia dan fisik gitu ya. Selanjutnya yaitu pengaturan dilakukan secara bertahap di luar jam pelajaran selain pertemuan 1 minggu sekali. Pertemuan intensif dilakukan di dunia maya yang prosentasenya lebih banyak gitu ya. Lanjut kita masuk di pernyataan tentang kapasitas sekolah ya. Yang pertama manusia dan sosial. Pertama adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pendamping program, guru penggerak sebagai tim reviewer, kemudian komite sekolah atau orang tua sebagai pendamping, operator sekolah sebagai tim publish karya, kemudian aset lingkungan fisik seperti ruang sosial media, lab komputer dan jaringan internet. Lanjut kita masuk di rencana evaluasi. Di rencana evaluasi ini yang pertama adalah membuat struktur monitoring setiap tahapan, kemudian yang kedua penyusunan strategi monitor, dan yang ketiga adalah observasi atau dialog, survei, wawancara dan lainnya. Lanjut kita masuk di kemungkinan tantangan. Nah ini tantangan juga bisa juga menjadi hambatan gitu ya. Yang pertama kurangnya pengawasan pendampingan dari guru dan orang tua. Yang kedua kurangnya monitoring. Yang ketiga alat dukung seperti komputer atau handphone yang kurang canggih. Kemudian yang terakhir karena mungkin kemampuan anak di atas rata-rata, murid maksudnya menyalahgunakan kemampuan IT-nya seperti dengan membobol password WiFi sekolah atau menghack Facebook teman maupun gurunya. Ini mungkin sebagai tantangan atau yang perlu diantisipasi gitu ya. Demikian itu saja presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.